Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Oke, siapa di sini teman-teman yang udah mulai merasa percaya diri dalam potong rambut, udah mulai nggak gugup lagi dalam menghadapi customer, udah mulai santai dalam handling komplain customer, udah mulai ketemu feel-nya saat nyukur? Alhamdulillah ya, saya ucapkan selamat. Cuman ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, Bang, bagaimana langkah selanjutnya setelah saya udah bisa sedikit nyukur, udah sedikit percaya diri, dan saya rasanya sekarang udah siap untuk mendapatkan uang gitu ya. Bagaimana memulainya? Sedangkan saya di sini modal katakanlah ya mungkin modalnya minim, atau misalnya mungkin kalau misalnya ngelamar ke tempat kerja, ke barbershop atau pengas rambut belum percaya diri ya. Jadi saya kasih tipsnya sekarang ya, menurut pengalaman saya pribadi. Oke, langsung kita gaskan ke tips and triknya. Oke, yang pertama-tama di sini ya. Skill udah ada, peralatan ya mungkin katakanlah saya bilang kalau misalnya teman-teman yang nonton channel Dani Rumbara pasti di rumahnya mungkin ada clipper, gunting, sisir sepaket lah mungkin minimal meskipun yang sederhana teman-teman ya. Nah, bagaimana cara memulai menghasilkan uang dengan peralatan yang sederhana? Oke, teman-teman di sini jangan berpikir kalau misalnya buka usaha pangkas rambut harus punya modal yang gede, harus punya modal yang berjuta-juta ya, beratus-ratus juta, apalagi kalau sampai pinjam. Mohon maaf ya, mungkin di sini ada yang bilang kalau misalnya yang pinjam boleh, tapi kalau misalnya saran dari saya adalah jangan sampai meminjam teman-teman ya. Oke gas, langkah pertama kita mulai dari customer sekitar kita teman-teman ya. Customer sekitar kita ada ayah kita, ada paman kita, ada adik kita, ada sepupu, ada ipar, ada siapapun yang bisa dicukur, mulai dicukur sama kita ya. Jadi tanamkan rasa percaya diri yang tadi udah terbentuk, bagus. Lebih percaya diri lagi, kasihlah sentuhan servis ya, sentuhan servis yang udah kita pelajari bareng-bareng ya, bagaimana cara servis customer, meskipun itu saudara, meskipun itu ayah, meskipun itu paman, meskipun itu siapapun keluarga, berikanlah servis yang terbaik ya. Mulai lakukan itu, karena di sini kita akan terjun menjadi seorang barber profesional. Jangan pandang peralatannya masih sederhana, jangan pandang duduknya masih di kursi plastik biasa, jangan pandang cerminnya masih pakai cermin sederhana yang dari rumah ya. Rasakanlah bahwa kita adalah seorang barber profesional, layani dengan setulus hati dan berikanlah potongan yang terbaik semampu kita ya, kayak gitu. Langkah yang pertama. Oke, langkah yang kedua adalah mulailah dari lingkungan sekitar. Jadi jangan sampai kalau misalnya belum punya budget itu jangan sampai maksain sewa tempat, jangan dulu teman-teman ya. Saya kasih tahu, jangan maksain sewa tempat dulu. Mulailah dari mungkin kalau misalnya teman-teman punya teras di depan ya, punya teras di depan, punya halaman yang sedikit agak luas, teman-teman ambillah kursi yang ada di rumah, kursi plastik atau misalnya kursi yang ada senderan, terus lagi ambil mungkin cermin yang agak gede di rumah, bisa ada, bisa pakai untuk itu. Yang penting mah pertama kalau misalnya nyukur tuh ada kursi, ada cermin ya, nggak harus hidrolik, nggak. Kalau misalnya teman-teman sedikit kreatif, teman-teman punya kayu di rumah, teman-teman bisa bikin custom ya dengan berbagai model. Sekarang di internet udah banyak bertebaran model-model kursi yang vintage, klasik ya kelihatannya, cuman nggak terlihat murahan kayaknya. Teman-teman bisa membuatnya dengan kreativitas teman-teman sendiri, saya percaya itu ya. Oke, selanjutnya mulailah promosi ya, mulai promosi teman-teman di sini. Mulai promosi di sini adalah teman-teman mulai branding diri sendiri teman-teman ya, mulai branding sendiri bahwa teman-teman itu tukang cukur ya. Kalau misalnya belum percaya diri dengan hasil cukuran, mulailah memfoto aktivitas ya. Jangan dulu kalau misalnya, Bang, saya belum percaya diri nih untuk hasil cukuran, apalagi kalau sampai di zoom ya, di jarak dekat gitu ya, cukuran saya masih ancur-ancuran. Oke, kalau misalnya belum percaya diri, mulailah dengan merekam aktivitas teman-teman pada saat nyukur. Mungkin bisa diiseng-iseng ditaruh ya kameranya ya, atau misalnya handphone pada saat nyukur ya, di timer, dijepret 1 kali foto 2 kali foto aktivitas teman-teman pada saat nyukur dari jarak jauh ya, kelihatan. Yang penting teman-teman nyukur, upload di sosial media. Secara tidak langsung teman-teman yang ada di sosmed akan tahu bahwa oh ternyata Ilham, namanya Ilham ya, katakanlah Ilham nih nyukur nih, ternyata nyoba cukur ke sana ya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi mulailah dengan memperkenalkan diri kita. Bagaimana orang lain bisa tahu, bagaimana orang lain tahu kita tukang cukur, sedangkan kita jarang untuk mempromosikan diri kayak gitu ya. Jangan langsung ngelamar ke pangkas rambut, langsung ngelamar ke barbershop gede gitu ya. Teman-teman akan dilihat yang pertama skill dan hasil potongan ya.
Jadi kalau misalnya masuk ke barbershop gede atau misalnya pangkas rambut yang udah rame, pasti teman-teman yang pasti akan dites yang namanya skill nyukurnya ya. Bagaimana attitude-nya teman-teman ke customer, bagaimana hasil cukurannya, bagaimana terusan lagi komunikasinya dengan konsumen pasti akan dinilai ya. Sambil kita nunggu proses seperti itu sebelum kita mematangkan diri, sebelum diri kita matang banget, persiapkanlah di lingkungan sekitar. Dan jangan money oriented untuk pertama. Boleh berharap tentang uang, tapi jangan sampai berharap banget ya. Kita tidak munafik bahwa saya juga butuh uang. Teman-teman juga di sini yang nonton pasti butuh uang kayak gitu ya. Oke, intinya cintailah pekerjaan. Jangan maksain untuk membuka. Kalau misalnya membuka usaha pangkas rambut yang gede atau misalnya barbershop yang gede, kalau misalnya belum ada modal, apalagi modalnya dapat minjem. Ya, saya kasih tahu ya. Jadi pengalaman saya pribadi, saya membuka modal usaha barber pas itu mulai dari 2018 sampai sekarang itu modalnya bukan dari minjem ya teman-teman ya. Oke, just info nih sedikit saya cerita nih. Jadi saya dulu kerja di retail di salah satu minimarket ya. Saya mengumpulkan uang, dapat gitu kan. Kalau misalnya dari perusahaan kan dapat BPJS Ketenagakerjaan teman-teman ya. Jadi dapat jaminan hari tua. Saya cairkan uang itu, saya buat modal pangkas rambut dan itu pun setelah saya bisa mangkas. Setelah saya bisa mangkas, setelah saya jalan 4 tahun kerja di orang ya, maksudnya ikut orang 4 tahun baru saya berpikir untuk mandiri dan buka usaha sendiri kayak gitu ya. Saran saya, kenapa bang nggak boleh ngutang gini ya, kalau misalnya urusan bisnis itu uangnya harus tenang, uangnya harus bener-bener uang yang dingin katakan ya, bukan uang panas. Jadi toh kalau misalnya usaha kita nanti stagnan di tempat atau misalnya customernya mungkin berkurang, itu akan aman dan nggak bakalan membebani ke kita. Jangan salah, kalau misalnya uangnya dapat pinjaman, usaha kita lagi sepi, pasti akan berpengaruh kepada hasil kerja dan berakibat kepada customer yang semakin menurun, kualitas kerja yang menurun, dan berakibat kepada kebangkrutan ya. Mudah-mudahan sih enggak. Cuman dari pengalaman saya pribadi, saya lebih suka memakai modal-modal yang sekiranya dingin dan memang tenang, tidak ada sangkut paut dengan orang lain. Nah gitu ya. Oke, kita ulas lagi ya. Itu adalah langkah-langkah yang memang saya praktekkan sendiri. Jadi bukan hanya sekedar saya mencari informasi dari yang lain. Saya udah terapkan dan alhamdulillah sampai sekarang pangkas rambut sederhana saya tetap bisa berjalan. Meskipun kadang-kadang saya juga udah mencoba merombak beberapa karyawan dan sampai sekarang masih belum berhasil, maksudnya ya. Masih kadang-kadang ya keluar masuk tapi memang itu hal yang lumrah. Tapi minimal dengan kita pribadi, karena kita bisa nyukur, usaha kita akan tetap terus berjalan kayak gitu ya. Oke, itu adalah pengalaman saya pribadi. Kita ulas lagi. Yang pertama adalah pakailah atau misalnya maksimalkanlah peralatan yang ada. Jangan maksain, jangan ngutang ya. Pakailah peralatan yang ada, mulai dari sekitar, dari rumah kita, dari kontrakan kita, dari halaman rumah kita. Jangan maksain sewa tempat yang kita kadang-kadang belum mampu atau misalnya belum kelihatan potensinya, dan intinya kita belum terlalu menguasai lapangan ya. Apalagi kalau misalnya newbie pemula langsung buka usaha sendiri, boleh sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah yakin. Tapi kalau saran dari saya, kalau misalnya untuk teman-teman pemula, alangkah lebih baiknya pertama sendiri dulu, merintis maksudnya bukan berarti kerja di orang ya, bukan merintis langsung pure buka usaha gede, cuman merintis sendiri dulu, sendiri mencoba mencukur di sekitar. Setelah itu udah pede, kerja dulu di orang. Setelah beberapa tahun kita udah melihat bagaimana cara metode bisnisnya, bagaimana cara pengembangan marketingnya seperti apa, dan kita memulai duplikasi ke tempat usaha kita dengan sedikit inovasi dan kreativitas tambahan kayak gitu ya teman-teman. Takutnya terlalu lama videonya ya, karena ini saya lagi berada di situasi di sawah ya, ini di rumah orang tua nih ya. Jadi saya nggak di hari ini, libur dulu karena memang lagi ada acara kunjungan keluarga ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman pemula yang sekarang lagi berjuang merintis menjadi seorang tukang cukur profesional ya. Kita berharapnya profesional teman-teman ya. Jadi jangan berangkat bahwa saya masih newbie nih, saya masih amatir, enggak ya. Dan saya pun juga tetap sekarang masih belajar bareng bersama teman-teman. Makanya bang, kenapa maksain banget bikin konten kok di sawah gitu ya? Karena saya nggak mau melewatkan satu hari pun tanpa berbagi kepada teman-teman semua. Jadi nggak sabar kalau misalnya saya ada ide untuk berbagi kepada teman-teman, ya saat itu pun saya akan bikin kontennya ya. Tidak peduli tempatnya dimanapun, asalkan mungkin teman-teman bisa tetap nyaman ya. Meskipun di sawah kayak gini, teman-teman bisa tetap nyaman juga. Tapi yang penting apa yang saya sampaikan bisa dapat ketemu poinnya sama teman-teman ya, bisa kena gitu ya.
bisa kenal sama teman-teman dan bisa langsung dipraktekkan kayak gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan terus kolom komentar. Mohon maaf kalau misalnya saya telat balas komen karena memang banyak banget komentar yang masuk di video-video saya akhir-akhir ini ya. Udah beberapa waktu ini, jadi channel saya alhamdulillah ada peningkatan secara signifikan teman-teman ya. Mungkin karena bantuan dari teman-teman juga, dan dalam mungkin subscriber bertambahnya banyak banget ya. Alhamdulillah, saya sekali makasih banget kepada teman-teman. Jadi ya memang karena tujuannya saya itu tak mau melewatkan sehari pun untuk tidak berbagi kepada teman-teman. Oke, cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun, semangat.